Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herden dan kita akan mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Tukang Klaim Oma Irene Handono. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Contoh, kalau kita mau tahu tentang kitab Taurat yang asli, kita lihatnya di mana? Ya justru buka Al-Quran, ayat-ayat Allah tentang Nabi Musa. Kalau kita mau tahu tentang Zabur, bagaimana oleh? Buka Al-Quran lagi tentang Nabi Daud alaihissalam. Tentang Injil yang asli di mana oleh? Al-Quran. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas satu pengajaran lagi dari Oma Irene Handono. Memang udah banyak banget video yang saya buat, walaupun saya sudah privat sih guys. Tapi nanti saya akan remake. Soalnya ada beberapa hal yang memang harus diperbaharui lebih baik lagi. Oke guys, kita akan membahas ini di bawah satu tema mengenai klaim tentang Umi Irene Handono. Soalnya seperti biasa Umi ini suka ngeklaim gitu. Mirip-mirip Sunda Empires gitu loh guys. Yang Gini, kita komentari dulu ya. Gini, yang diklaim oleh Umi Irene Handono itu faktanya ada di Quran gitu, ya kan? Quran memang membahas tentang Daud. Daud itu tentu kalau kita ngomong tentang Zabur, tentu larinya ke Daud. Dan Nabi Daud itu ada di Quran. Ya mengenai ya beberapa potongan kisah tentang Nabi Daud yang tentu kita akui keasliannya. Kenapa? Karena itu dihafal metodenya. Quran itu kan metodenya dihafal, ya tidak dihafal dan dicatat, sehingga peluang untuk terdistorsi itu hampir mustahil gitu guys. Karena dia penyimpanan banyak di memori kepala manusia, di lembar-lembaran gitu. Jadi sama kalau anda kayak sekarang ini kan zaman backup data. Ada data di cloud, di server, di hard disk, di flash disk, segala di memori internal. Jadi semakin banyak tempat untuk membackup data, akan semakin aman data tersebut. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa penyimpanannya di memori kepala manusia, ingatan, ya, hafalan, juga di lembaran-lembaran gitu. Beda dengan metode Alkitab yang hanya dicatat saja, dan itu pun penemuan-penemuan itu tidak langsung dari sumbernya, hanya ditemukan menurut ini. Jadi menurut itu pikiran, mungkin yang nulis itu ini si Lukas, padahal belum tentu Lukas nulis, karena itu kan ditemukan, bukan langsung Lukas yang menyerahkan. Kalau kan diserahkan turun temurun, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat menulis dan menghafal, dan itu turun temurun. Jadi salinan itu disampaikan turun temurun, ada proses serah terima guys, bukan hanya ditemukan. Nggak jelas siapa yang nulis, tiba-tiba ditemukan ini mungkin tulisannya ini gitu, karena faktanya belum tentu seperti itu gitu kan. Jadi peluang untuk akun terdistorsi itu hampir mustahil. Beda dengan kitab yang dengan akan mudah terdistorsi karena media penyimpanannya tidak maksimal, hanya berupa catatan, dan itu pun tidak ada serah terima gitu guys. Bahkan kalau saya pernah buat videonya itu penulis Alkitab tuh kitab tuh bukan langsung ketika Yesus ngomong. Jadi ditulis katanya itu 30 tahun sampai 60 tahun setelah Yesus pergi. Berarti Anda bayangkan ketika saya pernah buat video tentang itu ya, bahas tentang itu, anggap saya tuh murid dari guru saya. Ketika guru saya tuh, saya kuliah di umur 30 tahun gitu kan, karena waktu itu ya Yesus menyampaikan itu kan ketika beliau berumur 30 tahun. Dan muridnya tuh usianya nggak jauh beda, bahkan itu lebih muda gitu kan. Jarang sekali murid itu lebih tua daripada gurunya. Anggaplah seusia dengan gurunya. Berarti mendengarkan penyampaian Yesus umur 30 tahun. Nah, tapi mereka menulisnya di umur 30 tahun setelahnya, berarti umur 60 atau 60 tahun setelahnya, berarti umur 90 tahun. Jadi mereka sudah tua, pikun, dan menuliskan jadi 30 tahun atau 60 tahun lampau. Ini sangat metode yang sangat riskan untuk jadi banyak kesalahan guys. Nah, apalagi juga berisi pada cerita sejarah yang masing-masing menulis itu berbeda pandangan. Ada yang mengatakan Yudas tuh, contoh ya sederhana kayak Yudas, ada yang mengatakan Yudas tuh disalib gantung diri, bunuh diri dengan menggantung diri. Ada yang mengatakan dia jatuh terluka dengan usus teburai. Mana yang benar gitu kan. Jadi banyak juga ketidaksinkronan antara satu penulis dengan penulis lainnya mengenai data jumlah orangnya dan lain sebagainya guys. Katanya kerajaan pertama itu ya sudah empires gitu. Dan ini dikatakan bagaimana sebenarnya Taurat
Zabur, dan Injil yang asli itu ada di kitabnya Umi Iren Handono. Dan kita akan langsung bahas aja supaya kita memiliki pandangan dan pengertian sedikit apa sih maksudnya dari Umi Iren Handono ini, guys. Kita langsung aja nonton videonya. Contoh, kalau kita mau tahu tentang kitab Taurat yang asli, kita lihatnya di mana, Umi? Di mana? Ya justru buka Al-Quran, ayat-ayat Allah tentang Nabi Musa. Oke, paham ya di sini ya. Bagaimana Umi Iren Handono mengatakan bahwa kalau kita mau lihat Taurat yang asli itu di mana? Lalu perempuan ini dia agak bingung-bingung dikit lah. Agak udah ragu mau jawab apa. Lalu Umi Iren Handono mengatakan bahwa kalau mau lihat yang asli itu ya buka aja di kitabnya Umi Iren Handono. Terkhusus dikatakan tentang Musa. Nah, apakah benar sebenarnya yang asli itu ada di situ? Nah, kita ya akan ceklah kebenarannya. Mari kita akan langsung bahas aja. Oke guys, Taurat atau dalam bahasa Ibrani itu Torah adalah 5 kitab. Pertama, Tanak atau Alkitab Ibrani, dan bagian perjanjian lama di Alkitab Kristen. Jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai Taurat, yang pakai kitab ini adalah 3 agama nih, yaitu Yahudi, Kristen, dan juga agama-agama orang Samaria. Mereka juga memakai 5 kitab Musa ini, kitab Taurat ini. Ini Luis tidak ketahui, makanya Luis tuh belajar Islam dulu ya. Luis ya, Islam punya rukun iman ya. Percaya diantaranya kan selain percaya kepada Allah dan Rasulnya, juga percaya kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Jadi kitab suci agama Islam itu bukan hanya Quran. Anda salah di sini. Kitab suci agama Islam itu adalah juga Taurat, Zabur, Injil. Ya, sekali lagi kitab umat Islam itu bukan hanya Quran, tapi juga Taurat, Zabur, Injil. Dan itu adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita juga selain percaya pada kitab-kitab yang pernah diturunkan ya, bukan hanya Quran tapi juga Taurat, Zabur, Injil yang itu diturunkan oleh Allah langsung ya, karena Allah hanya menuruni agama Islam satu agama saja, dia tidak menurunkan agama lain. Juga kita harus beriman kepada nabi-nabi yang pernah diturunkannya. Nah, termasuk dalam Nabi Daud yang yang di Allah wahyukan Zabur padanya, juga Musa Taurat, dengan juga Yesus dengan Injilnya. Jadi Luis harus belajar tentang Islam. Berarti di sini Luis tidak ngerti. Makanya ketika dengar drama Udi Handono, Iren Handono, itu beliau berbicara dalam perspektif Islam, Luis itu nggak paham. Makanya Luis itu harus belajar agama Islam gitu. Dia harus paham rukun iman, apa itu rukun iman. Jadi ini Luis ini nggak ngerti apa-apa tentang Islam, tiba-tiba ngomong tentang Islam gitu. Jadi sekali lagi ya, Taurat itu dipakai bukan hanya Yahudi atau Kristen, tapi juga Islam gitu. Karena Islam itu bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi sudah dibawa dari nabi-nabi sebelumnya. Maaf ya guys kalau tadi ada suara air agak keras sedikit, mungkin mudah-mudahan Anda masih dengarkan suara saya gitu kan. Maaf sedikit, ada sedikit gangguan tadi. Jadi intinya adalah Luis harus belajar tentang Islam. Jadi yang sampaikan Umi tadi itu adalah dari perspektif Islam. Islam itu bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi agama yang dibawa oleh semua nabi dari Adam sampai ke Muhammad. Dan itu ada di Quran gitu. Jadi ini bukan main klaim, tapi memang Al-Quran menyebutkan seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Umi Iren Handono, yang disampaikan oleh kita dan ulama lainnya itu adalah sumber dari Quran gitu, bukan pendapat kita pribadi. Jadi kita ini bukan tukang klaim. Yang mengklaim itu adalah Quran. Jadi kalau Anda menuduh kita tukang klaim, berarti Anda menuduh Quran juga tukang klaim gitu. Karena yang kita ambil itu murni dari Quran, bukan kita pendapat sendiri. Ya ada sama kayak Ahok kemarin. Ahok mengatakan jangan mau dibohongi oleh Ahmadiyah 51. Padahal yang dipakai itu Ahmadiyah 51 loh. Ahmadiyah 51 memang mengatakan haram memilih pemimpin kafir. Yang kita ambil sumber Quran semua. Ketika kita mengatakan Taurat itu ada di Quran, Zabur itu di Quran, kita mengatakan umat Islam itu memakai Taurat, Zabur, dan Injil, tapi diturunkan pada nabi sebelumnya. Kata itu ada dalam rukun iman. Nah itu Luis nggak paham itu. Jadi ini Luis ini memang ilmunya sangat kurang sekali guys. Dia nggak ngerti tentang Islam, tapi sok-sokan komentari Umi Iren Handono yang sedang bicara tentang dalam perspektif Islam gitu.
Belajar Luis harus tahu apa itu rukun iman gitu. Kita rukun iman kita bukan hanya percaya kepada Nabi Muhammad, tidak. Kita percaya kepada semua nabi yang pernah diutus Allah. Adam sampai Daud, Musa, Ibrahim, Yesus dan nabi lainnya kita percaya. Dan kitab suci juga kita percaya juga. Kalau Allah pernah menurunkan kitab suci ya untuk agama Islam di umat sebelumnya, ya. Islamnya Nabi Daud, umat Islam Nabi Daud, umat Islam Nabi Yesus, umat Islam Nabi Musa, itu Allah turunkan kitab suci pada mereka gitu. Dan tidak ada satu pun kaum pun yang tidak Allah kasih petunjuk pada mereka gitu. Jadi Allah mengirimkan utusan itu ya, saya lupa 134.000 atau 147.000 guys, nabi dan rasul yang diturunkan sejak Nabi Adam. Ada jumlahnya 100.000 guys. Ini logika yang wajar. Jadi nggak mungkin satu kaum pun tidak diturunkan dikasih Allah petunjuk berupa Islam ini gitu. Di Islam ini dikasih Allah petunjuk kepada seluruh dunia. Tidak ada satupun kaum yang tidak Allah kasih petunjuk melalui utusannya. Makanya jumlah nabi dan rasul itu ada 100.000. Dan ini logis sekali karena kita tahu, Anda nggak bisa bayangkan dari dulu tuh sampai sekarang tuh zaman internet. Kan internet kalau udah sekarang, Anda tinggal ketikkan sesuatu, kasih informasi, lempar ke media sosial, semua orang baca. Enggak. Dulu kan untuk menyampaikan pesannya dulu ya, saya ingat waktu saya kecil itu pakai surat. Saya ngirim surat ke Padang itu guys ya. Pas saya baru ke Padang itu ya. Itu butuh waktu bulan-bulan guys. Saya ngirim pesan surat itu ya kepada teman saya di Padang gitu kan. Itu sebulan baru nyampe dan sebulan kemudian baru nyampe suratnya ke kita, balasannya gitu. Jadi butuh waktu 2 bulan untuk mendapatkan message kembali gitu. Anda bayangkan dahulu tuh bahkan kantor pos nggak ada, semua masih manual, kemana-mana bahkan pakai kuda atau jalan kaki gitu kan. Jadi pesan itu nggak sampai. Maka relevan kalau diturunkan banyak nabi dan rasul gitu. Islam ini sudah ada sejak awal mula ya, dan Allah sudah menyampaikan Islam ini sebagai agama kita mulai dari Adam sampai ke Nabi Muhammad, dan itu tidak dipahami oleh Louis. Jadi dia harus belajar tentang Islam baru ngomong tentang Islam gitu. Jadi yang disampaikan Umi Handono itu adalah kajian Islam dari perspektif Islam, dan itu tidak dipahami oleh Louis. Dia soalnya jangan sosokan, tapi harus belajar dulu gitu baru dia bikin konten guys. Dan juga kalau dibilang sebenarnya Umi Iren Handono itu memakai kitab ini enggak juga gitu loh. Karena versinya berbeda. Yang versi sama yang dipakai adalah orang-orang Samaria, orang Kristen dan juga orang Yahudi. Dalam bahasa gini, dikatakan orang Kristen juga nggak tepat. Kenapa? Louis ini mengakui Kristen bukan agama ya. Kristen itu sejenis sama kayak kalau dalam Islam tuh sama kayak Muslim. Jadi bukan Islam. Kristen itu padanan katanya yang sama itu adalah Muslim. Karena Kristen ini baru sebut di Antioquia ya. 300 tahun setelah Yesus pergi. Di Antioquia lah mereka disebut Kristen. Jadi sekali lagi Kristen ini adalah sebutan bukan bagi agama, tapi orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Yesus gitu. Dan sekali lagi ya, kan Taurat itu kan ada zaman Nabi Musa gitu ya kan, dipakai oleh pengikut Nabi Musa. Sementara Kristen itu baru ada 3 tahun setelah Yesus pergi. Jadi nggak relevan. Jadi aneh ketika di kitab suci agama Kristen itu memasukkan juga Taurat dan Zabur gitu ya kan. Ini aneh sekali gitu. Tapi kalau umat Islam tuh memang Taurat, Injil dan Zabur nggak masukkan ke Quran, tapi akan memuat informasi tentang segelintir apa yang pernah ditulis di Taurat, Zabur, dan Injil guys. Jadi Al-Quran itu memang isinya bukan Taurat, Zabur, Injil, tapi dalam artian isi utuh ya, tapi sepenggal-sepenggal mengenai kisah Daud ya dengan Zaburnya, kisah Musa dengan Tauratnya itu ada di Quran, dan kisah Yesus dengan Injilnya ada di Quran. Jadi memang nggak memuat utuh, tapi sepenggal-sepenggal untuk menginformasikan kalau ini loh, kitab Quran ini masih berhubungan dengan kitab-kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran Iman itu percaya pada kitab-kitab bukan hanya Quran, tapi juga Taurat, Zabur, Injil, dan juga pada nabi-nabi, dan kisah itu ada di Quran ya, karena itu ada relevansinya. Quran itu menginformasikan mengenai relevansi itu guys. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kalau Quran itu masih logis, karena kita akui memang rukun iman itu percaya kepada Nabi bukan hanya Muhammad, tapi juga Yesus sampai ke Musa, Daud, dan kitab suci juga sampai ke Taurat, Zabur, Injil guys. Nah, ini masih relevansi dibanding dengan Kristen yang entah kenapa memasukkan Taurat dan Zabur dan Injil, karena mereka kan disebut Kristen baru di Antioquia, dan mereka kan mengikut Yesus. Mereka bukan pengikut Musa, bukan pengikut apa juga gitu. Jadi ya aneh bagi kita ketika mereka memasukkan Taurat dan Injil, Taurat dan Zabur dalam kitab suci mereka guys. Yunani, kumpulan 5 kitab ini disebut Pentateuch. Taurat adalah bagian penting dari kanon kitab suci orang Yahudi. Kitab yang Jadi sekali lagi kita pahami ya, Yahudi adalah penyimpangan dari ajaran
ajaran Islamnya dari Nabi Musa dan juga Nabi Daud. Kalau Kristen kan penyimpangan dari ajaran Islamnya Nabi Isa atau Yesus ya. Jadi sekali lagi eh, apa kita harus paham ini guys. Kita paham sejarah ya. Itu semua sejarah diceritakan di Quran tentunya dan juga hadis Nabi yang sahih tentunya. Bahasa Ibrani tadi diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, itu menjadi kitab Pentateuk. Nah, kitab ini terdiri dari 5 kitab. Apa aja itu? Kelima kitab dalam Taurat adalah kitab Kejadian, yang jelas di sini mengisahkan tentang Adam dan Hawa, mengisahkan tentang Abraham, Yakub, Ishak, sampai Yusuf. Dan juga di kitab Keluaran ini menceritakan jelas tentang Musa, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Kitab Imamat ini banyak lebih kepada aturan-aturan dan juga korban-korban bakaran, korban sembelihan, korban binatang-binatang yang lainnya untuk menebus dosa. Dan juga dalam kitab Bilangan ini lebih kepada silsilah dan lain-lain, masih kisah tentang Israel juga. Dan kitab Ulangan itu adalah rangkuman dari semua yang tertulis ini. Jadi 5 kitab ini disebut sebagai kitab Taurat. Apakah ini hanya melulu tentang Musa? Enggak guys, karena ini perjalanan panjang dari mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai akhirnya dipanggillah satu orang Abraham, satu keluarga itu menjadi keluarga besar dan menjadi satu bangsa Israel yang pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Jadi ini garis besar dari kitab Taurat ini yang ditulis oleh Musa guys. Lalu pertanyaannya, kapan sebenarnya kitab ini ditulis? Kitab ini sendiri ditulis sebenarnya pada tahun ini nih guys. Kitab ini ditulis sekitar tahun 1312 sebelum Masehi sampai 1280 sebelum Masehi. Perhatikan, sebelum Masehi. Jadi ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kitab ini udah ada. Kalau dibandingkan kitabnya Umi yang ada sekitar tahun 600-an, jadi selisihnya aja hampir 1800. Gini, dia bukan masalah kapan diturunkan, tapi informasi itu dari siapa, gitu penting guys ya. Dari siapa informasi itu tidak sampai? Kalau informasi itu tentang manusia, iya, itu tahun pengaruh. Tapi informasi itu dapat dari Allah langsung. Allah yang menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Dia menurunkan Taurat, Zabur, Injil, juga sampai Quran. Dia juga mengutus nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad. Jadi ini mengenai siapa yang menurunkan itu, bukan pada tahun penulisannya ya. Sekali lagi bukan pada tahun penulisannya. Tapi siapa yang menurunkan informasi itu yang paling penting catatnya. Logikanya seperti itu. Tahun. Nah, bayangin, selisih 2000 tahun, kitab Taurat, Kejadian sampai dengan Ulangan sudah ada 1800 tahun sebelum kitabnya Umi Iren Handono. Lalu sekarang Umi Iren Handono mengklaim bahwa Lalu semakin lama tahun tentu peluang distorsi makin besar. Bagi metodenya nggak seperti Al-Quran, tidak dihafal, tidak bahkan terjemahkan bahasa Yunani dan segala macamnya gitu kan. Terjemahan aslinya sudah tidak ada lagi gitu kan. Beda Al-Quran itu yang terjaga keasliannya, bahkan hingga ke bahasa ibunya guys, bahasa asalnya gitu. yang asli adalah ada dalam kitabnya. Apa nggak ini hang guys? Sama halnya dengan Kalau Anda nggak hang, karena Anda yang bikin hang, karena Anda tidak ngerti Islam, ngomong tentang Islam gitu. Kita ngomong persepsi Islam, kalau semuanya itu ada di Quran penggalan-penggalannya. Aku tuh mengasihkan mengenai kitab-kitab terdahulu, penggal sekelumit kisah tentang yang ada di kitab terdahulu untuk menguatkan bahwa kita harus percaya juga kepada kitab-kitab terdahulu, bukan hanya pada Quran. Kalau dahulu itu pernah diturunkan kitab-kitab kepada nabi-nabi sebelumnya, kepada umat Islam yang mengikuti nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Daud dan nabi-nabi lainnya gitu guys. kerajaan Majapahit yang udah ada ratusan tahun sebelum Sunda Empires ada. Lalu Sunda Empires bilang bahwa dia yang duluan. Apa nggak hang ini guys? Ini loh maksud saya. Nah, ini Umi Handono ngomong itu bukan masalah dia duluan gitu. Ini jadi disampaikan analogi dengan Sunda Empire dengan Majapahit ini nggak relevan gitu, ya kan? Ini masalah kerajaan. Sunda Empire dengan Majapahit itu kan kerajaan. Ini bukan masalah kerajaan, tapi masalah wahyu. Informasi yang dari mana asalnya gitu. Kalau informasi dari Allah SWT, dari Tuhan, dan itu relevansi dengan kitab sebelumnya, itu harus diakui sebagai suatu kebenaran dan logis sekali gitu. Bukan dari
tahun penulisannya, tapi siapa sumbernya guys, dari mana sumbernya itu, apakah tulisan tangan manusia, apa berasal dari pikiran manusia, apakah dari informasi yang dapat dari Allah SWT. Kalau ngeklaim itu mbok yo lihat sejarah gitu loh. Apalagi akhir-akhir ini sempet ricu ya, rame masalah jejak khilafah yang katanya pahlawan kita Pangeran Diponegoro ini katanya pengusung khilafah, dan mereka juga catut-catut nama Profesor Carey lagi, dan Profesor Carey menolaknya, katanya nggak ada hubungan sama sekali Diponegoro dengan khilafah. Kan ini lucu. Gini. Mengenai jejak khilafah ini saya udah buat videonya tuh untuk mengomentari ada Mando, saya nggak salah tuh guys. Gini ya, yang dipakai di film itu ya, pendapat Carey itu hanya tentang Pangeran Diponegoro, bukan bagian dia tuh dukung khilafah atau tidak, apa dalam artian dia tuh setuju apa tidak apakah Diponegoro ini merupakan pengusung khilafah. Bukan tentang itu poinnya. Yang dipakai itu hanya pendapat kalau dia tuh membahas tentang Diponegoro, karena kita perlu bagian itu. Di situ ada hubungan dengan Pangeran Diponegoro, ada Teuku Umar dan sebagainya gitu kan. Jadi kita harus lihat filmnya gitu. Jadi Louis sekali lagi nggak ngerti Islam, dia nggak ngerti tentang khilafah itu apa dan apa hubungannya gitu kan. Karena ini semua ada relevansinya guys. Kenapa dahulu tuh banyak kerajaan Islam di Indonesia gitu. Dan ingat ya, khilafah itu tentu akan menaungi, karena namanya kan khilafah itu kan pemerintahan Islam. Jadi dia akan menaungi siapapun itu kerajaan yang berafiliasi dengan Islam, yang ideologi dengan Islam gitu. Kayak contoh sekarang ini Vatikan itu kan mendukung apa yang ada di Indonesia dan negara lainnya. Selama kayak mereka tuh masih Katolik dan mereka masih Katolik lah, dia akan terus mendukung dengan dana. Dia akan tetap akan peduli dengan negara-negara yang di situ Katolik disebarkan. Makanya kan Vatikan tuh ngurus sampai dakwah ke misionaris kemana-mana sampai seluruh dunia gitu. Sama kayak kekhilafan, nggak mungkin mereka tuh abai terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan nggak mungkin juga mereka tuh tidak bersumber dari satu khilafah yang sama, karena kerajaan Islam pastilah ngomongnya tentang khilafah gitu guys. Mereka tetap minimal berafiliasi gitu, dan itu yang tidak mengerti oleh Luis Prasetyo gitu guys. Juga. Contoh, kalau kita mau tahu tentang kitab Taurat yang asli, kita lihatnya di mana? Di mana? Ya justru buka Al-Quran, ayat-ayat Allah tentang Nabi Musa. Lah, ini kitab Taurat tuh sebenarnya nggak tulis cuman tentang Musa guys. Salah satunya saya kutip dalam Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yang artinya ini menceritakan tentang Yakub. Ini menceritakan tentang di situ ya, Umi Nono bukan mengatakan kalau kan dia mengatakan kalau Anda mau lihat tentang Musa ya kan, Taurat Musa ada di Quran, kan dia menyebut hanya gitu. Maka sekali lagi ya, lu nggak mengerti hal ini. Sementara ada ya ayat kita mengatakan, Yesus katakan, aku diutus hanya bagi domba-domba hilang dari umat Israel. Itu ada kata hanya. Nah itu soalnya kan kata kunci untuk melok kalau Yesus itu hanya untuk umat Israel gitu. Nah itu dia tidak paham. Dia tidak menggunakan itu sebagai dalil kalau Yesus itu hanya untuk Israel. Dia mengatakan Yesus untuk semua bangsa. Padahal kan untuk Israel saja, hanya untuk Israel gitu. Tapi ini kan Umi Ramlan tidak mengatakan ini hanya Musa saja gitu. Enggak. Ini sekali lagi Louis ini gagal paham ya guys. Israel tidak hanya tentang Musa. Bahkan di kitab Kejadian ini diceritakan tentang Nuh, diceritakan juga tentang Yusuf, diceritakan juga tentang Abraham, dan masih banyak lagi. Sekali lagi ya, itu Quran itu adalah sepenggal-sepenggal informasi yang ada di kitab sebelumnya sebagai refreshing, memorize kembali apa yang pernah diturunkan sebelumnya untuk menyebutkan keterkaitan antara Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat atau Injil. Makanya dimasukkan sepenggal-sepenggal gitu. Ini semacam flashback lah gitu. Nah, nggak mungkin semuanya. Kalau semuanya berarti Quran itu copy paste. Quran itu berarti kitab bukan Quran lagi. Berarti itu udah menjadi Taurat, Zabur, Injil, dan Quran dalam satu kitab. Enggak. Makanya cuma flashback. Jadi kayak misalnya Anda kuliah atau SMA, ada flashback tentang pelajaran sebelumnya, pelajaran tentang ini ketika Anda membaca sejarah geografi atau biologi, ini kayaknya pernah belajar di SD deh. Itu namanya flashback. Tapi kan tentu nggak dikupas semuanya. Ini sepenggal-sepenggal untuk mengingat pelajaran sebelumnya gitu guys. Sama seperti kitab suci juga gitu. Al-Quran tuh hanya menyampaikan sepenggal untuk memorize atau menunjukkan keterkaitan antara
apa Quran dengan kitab-kitab sebelumnya gitu guys. Masuk juga diceritakan tentang Menara Babel, sejarah berdirinya satu bangsa yaitu Israel gitu. Lalu kalau hanya melulu tentang Musa, ya ini kurang data gitu loh. Kita lanjutkan ya. Saya ceritakan semua di situ. Kalau kita mau tahu tentang Zabur bagaimana Oni? Buka Al-Quran lagi. Tentang Nabi Daud alaihissalam. Oke, jadi menurut beliau kalau kita mau tahu tentang Zabur atau Mazmur itu di mana? Di kitabnya Umi Irian itu yang asli dan tentang Daud. Oke guys, saya akan Yang asli sini maksudnya adalah bukan asli yang semuanya utuh, asli yang artian benar itu kejadiannya gitu. Jadi Al-Quran tuh memorize tuh yang nyata, yang benar, yang sesuai dengan fakta gitu. Jadi kalau kita kan tahu informasi Quran itu adalah kitab sebelumnya itu diubah tentang manusia, dan yang diubah itu tentu tidak dimasukkan Quran. Quran itu hanya menceritakan penggalan yang asli yang belum diubah tentunya. jelaskan sedikit. Kitab Mazmur itu bukan kitab sejarah, bukan kitab deskripsi, tetapi kitab Mazmur adalah kitab puisi. Jadi bukan menceritakan tentang orang. Beda antara puisi dengan kitab sejarah ya. Kitab sejarah tentang Daud itu nggak tertulis di kitab Mazmur. Lalu Mazmur itu tentang apa? Oke, saya akan lihat. Kitab Mazmur tidak hanya tentang Daud yang tulis. Jadi gini, maksudnya di kitab Mazmur itu sebenarnya tidak hanya tertulis di situ tentang Daud aja, tetapi tentang siapa? Iya, kan Umi Irian tidak mengatakan tentang Daud aja. Dia mengatakan kalau lihat Daud ya di Quran, kan dia tentang Daud gitu, satu bahasan gitu tentang Daud. Tentu ada bahasan lainnya gitu. Jadi Luis ini nggak paham ini guys. Jadi Luis ini dia nggak punya kemampuan untuk menangkap informasi yang orang sampaikan, sehingga dia terus gagal paham dan dia terus salah mengerti guys. Ini jadi kelemahan Luis yang sangat mendasar menurut saya. Ini sering saya komentari dari dahulu gitu kan. Dia ini nggak bisa cerdas dalam menganalisis apa yang disampaikan orang gitu guys. Ya Musa juga yang menulis kitab Mazmur ini. Di dalam Mazmur 90 ayat 1 sampai 2 dikatakan doa Musa, abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Tuhan. Jadi ini tulisannya Musa, makanya ditulis ini doa. Engkaulah Tuhan. Di sini tulisannya padahal engkaulah Allah gitu. Jadi nulisnya apa gini situ mana ini? Jadi tulisannya adalah engkaulah Allah gitu. Ya, doa Musa, abdi Allah ya. Tuhan, engkaulah tempat perduaan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selamanya engkaulah Allah. Jelas ini Tuhan sini siapa namanya? Allah gitu. Ya, Tuhan, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, ya. Siapa Tuhan itu? Engkaulah Allah. Ini sama kayak doa apa? Doa misalnya doa di Kebuzer, Abdi Anies Baswedan ya. Gubernur, engkaulah tempat bla bla bla. Sampai selamanya engkaulah Anies Baswedan, kan gitu. Ini Allah sini adalah nama Tuhan tadi guys. Ini Luis juga jujur menyampaikan ini. Dia mengubah Allah kalau Allah ini kan engkaulah Tuhan gitu. Ini ada ketidakjujuran dari Luis Pastor dalam menyampaikan ayat guys. Musa, abdi Allah. Jadi kitab Zabur atau Mazmur nggak cuman tentang Daud. Di situ bahkan ada Mazmur Asaf dan masih ada beberapa hal lainnya yang mesti diketahui Umi Irian Handono, dan data selengkap ini tidak ada di kitabnya Umi Irian Handono. Iya, Umi Irian udah tahu. Yang Luis ini nggak paham disampaikan Umi Irian itu apa maksudnya. Dia mengatakan yang asli itu ada di Quran dalam artian asli itu yang tidak diubah gitu. Dan itu bukan semuanya, hanya penggalan. Itu yang tidak pahami Luis gitu. Ketika Ron tuh mengatakan asli itu apa maksudnya, guys. Dono, bener nggak? Ya jelas dong, itu bisa dipastikan melalui data gitu. Selain Duh, mohon maaf guys ya. Jadi pagi ini saya buat konten ini banyak sekali gangguan ya. Mulai dari air apa suara guyuran air yang keras, sekarang lagi suara motor ribut di depan itu. Mohon maaf ya. Sama maaf saya lagi banyak gangguan pagi ini, tapi saya akan berusaha buat konten ini guys. Karena ini kan dakwah, kita harus tetap berjuang. Jadi apapun itu akan saya minta maaf sebelumnya. Jadi saya ya
saya akan berusaha untuk menghilangkan semua dengan cara ya kita mungkin berhenti dulu atau kita skip dulu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, tuh masih ada lagi, kita tunggu sebentar sampai suaranya motor itu hilang baru kita akan lanjutkan lagi guys. Jadi ini sebentar saya pause dulu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Oke, sambung lagi, itu motornya pergi guys, sambung lagi ya videonya. Itu kitab Mazmur itu bukan menceritakan tentang historisnya Daud. Lalu historisnya Daud tuh dicatat di mana guys? Itu lebih banyak dicatat di Samuel dan juga di Tawarik. Saya akan ambil contoh dari Samuel 17 ayat 50. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Filistin ini siapa? Maksudnya adalah Goliat. Goliat yang nama band itu, yang pakai Goliat itu. Nah itu. Orang Filistin ini Goliat dikalahkan bukan pakai pedang. Lalu dikalahkan pakai apa guys? Dikalahkan pakai ketapel doang. Diputer-puter, batunya kena jidatnya, dia mati. Jadi ini jelas menceritakan tentang Daud paling banyak itu di kitab Samuel. Ada juga nanti di kitab Tawarik. Dan teman-teman, inilah baru namanya kitab sejarah. Atau bisa juga sih kitabnya para nabi-nabi besar. Tetapi lebih kepada cerita kronologi sejarah tentang Daud, Salomo, dan raja-raja Israel. Dan bukan tercatat di Mazmur. Mazmur itu hanya kitab puisi, menceritakan ungkapan hati Daud kepada Tuhan. Jadi harus paham latar belakang kitab supaya Ketika Umi ngomongin tentang Daud tuh kan berarti sejarah aja gitu, ya kan? Tentang Daud ya Daud, apapun itu sejarahnya, puisinya, segala macamnya gitu. Dulu spesifik nggak paham kata ini. Ya dia selalu gagal paham guys. Jadi kelemahan mendasar dari satunya adalah tidak mampu menangkap apa yang orang sampaikan. Nah itu sering saya buktikan di video-video saya tentang komentari dia gitu guys. nggak ngawur guys. Kita akan lanjutkan lagi perkataan dari Umi Iren Handono. Tentang Injil yang asli di mana Onin? Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sudah merangkum semua, bahkan kitab-kitab terdahulu, ajaran aslinya seperti apa. Ingat, merangkum ya. Saya lagi ingat kata Ronaldo ini jelas sekali merangkum. Merangkum itu bukan merangkum itu artinya kesimpulan, rangkuman. Bukan, jadi jelas ini faktanya Ronaldo tidak mengatakan itu seluruhnya, bukan lengkap. Enggak. Ini lu nggak paham. Ini jelas kata-katanya loh, merangkum, rangkuman. Berarti kesimpulan, ya rangkuman lah gitu, bukan seluruhan. Itu jelas sekali faktanya, tapi lu nggak paham gitu kan. Dia masih mengatakan nggak semuanya, ya nggak semuanya. Kapan Umi Nano ngomong semuanya? Dia kan katakan itu rangkuman gitu. Oke, diklaim lagi selain dari kitab Taurat, Mazmur, dan juga diklaim sekarang Injil. Yang asli di mana? Yang asli di kitabnya Umi Iren Handono. Oke lah, orang yang tahu sejarah nggak usah lah. Itu cuma rangkuman ya, bukan seluruhnya. Lalu pusing, mungkin ketawa aja kalian. Tapi kita akan Ya ketawa bagi yang ngerti. Kalau kami Muslim ngerti semuanya apa yang disampaikan Umi gitu. Karena ini kajian tentang Islam, perspektif Islam dalam melihat nabi-nabi sebelumnya dan kitab-kitab suci sebelumnya yang pernah diturunkan sebelum Quran dan Nabi Muhammad guys. cek apakah Injil yang asli itu ada di kitabnya Umi Iren Handono. Ya jelas enggak. Mari kita akan bahas. Injil itu artinya kabar baik, berasal dari bahasa Yunani Evangelion. Sekarang mereka suka tolak-tolak tentang kitab kok ditulis dalam bahasa Yunani, kok kitab Injil itu ditulis oleh orang-orang atau murid-murid Yesus dalam bahasa Yunani, kenapa nggak bahasa Aramaik, kenapa nggak bahasa Ibrani. Guys, kata Injil sendiri dari bahasa Yunani Evangelion, yang artinya kabar baik. Nah, terus kalau kalian tolak bahasa Yunani, kok kalian terima Injil dalam kitab? Gini ya, kita perlu ketahui gini. Sama kayak misalnya buku yang ditulis oleh tokoh pergerakan Indonesia, misalnya ada buku apa gitu, lalu disebut Belanda dengan itu. Itu kan sebutan dari Belanda, dipakai dalam bahasa Belanda. Kayak Arab juga kan, kita memakai bahasa Indonesia ini dari bahasa Arab. Ada beberapa bahasa itu yang tidak ada bahasa Indonesianya, itu diambil dari bahasa Arab ya. Jadi bukan berarti juga itu kita ini bangsa Arab, enggak, hanya mengambil bahasa Arab bahasanya saja gitu. Jadi ketika aneh ketika Yesus yang berbahasa bukan bahasa Yunani
murid-murid beliau tentu juga mendengarkan penyampaian Yesus bukan dalam bahasa Yunani, itu dalam bahasa lokal mereka. Tiba-tiba kata-kata beliau tuh disampaikan dalam bahasa Yunani. Kita kalau terjemahan is oke, terjemahan, tapi itu tetap bukan bahasa aslinya. Itu jadi masalah, guys. Ya, sama kayak misalnya tokoh pergerakan Indonesia, tokoh kemerdekaan Indonesia ngomong gitu kan tentang ini itu melawan penjajah, lalu penjajah mengatakan dalam bahasa mereka, bahasa penjajah. Kalau dulu misalnya Pangeran Diponegoro ngomong gini dalam bahasa Belanda misalnya, tetap Pangeran Diponegoro gak mungkin ngomong bahasa Belanda, dia ngomong bahasa Indonesia dan itu diterjemahkan dalam bahasa Belanda. Jadi yang asli itu sebenarnya yang kata-kata Pangeran Diponegoro dalam bahasa Indonesia tadi, guys, sama kata-kata Yesus dalam bahasa aslinya. Jadi bahasa aslinya pasti bahasa yang pakai Yesus, bukan bahasa Yunani. Perkata terjemahan oke lah, mungkin diterjemahkan. Jadi sama kayak umat tuh soalnya ngomong Arab, tapi bisa diterjemahkan dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesia. Itu bukan ucapan Nabi Muhammad tuh ngomong dalam bahasa Yunani atau bahasa Indonesia, enggak. Kita dalam bahasa Arab cuma terjemahkan. Kalau kita kan beda. Masalah bahasa aslinya bahasa Yunani, ini aneh, guys. Jadi seakan-akan Yesus tuh ngomong bahasa Yunani gitu. Ini kan nggak masuk akal. Yesus bukan orang Yunani, meskipun memang Israel waktu itu jadi Yunani, tapi beliau nggak mungkin berkhianat memakai bahasa penjajah. Itu dia akan memakai bahasa lokal. Nah, kalau perkara dia ngomong itu terjemahkan bahasa Yunani, oke. Tapi tetap itu bukan fakta ya. Kalau dia kitab asli, karena dia itu nggak ngomong dalam bahasa Yunani, dia akan ngomong dalam bahasa induknya, itu bahasa Israel sendiri, guys. Apa kalian? Nah, ini yang harus dipertanyakan dan mohon dipaparkan. Kalau Umi Iren Handono dengar ini, coba dijawab lah. Ini pertanyaan saya. Oke, kita lanjut ya. Lalu kalau kita katakan yang benar, yang asli adalah kitabnya Umi Iren Handono yang ada ratusan tahun setelah murid Yesus mati. Sekali lagi ya, yang kita selalu sampaikan adalah bukan masalah kapan ditulis, tapi siapa yang menginformasikannya, itu penting, guys. Lalu bagaimana dengan pengakuan Petrus ini? 2 Petrus 1 ayat 16 katakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Jadi di sini Petrus tidak mau mengikuti dongeng-dongeng omong kos. Itu kan cuman klaim Petrus gitu, bisa benar bisa salah gitu, ya kan? Nah, ketika dikatakan, contohnya ya, dia katakan kan, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, berarti kan Yesus Kristusnya Tuhan. Ini bertentangan dengan kata Yesus sendiri. Yesus katakan ya, ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, satu-satunya Tuhan. Jelas Tuhan Yesus ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah. Dan Yesus katakan, demikianlah mereka mengenal engkau, dia katakan engkau ya, karena dia itu kan aku. Sebagai satu-satunya Allah yang benar, berarti Allah yang benar cuma engkau, bukan dia, bukan aku gitu. Yesus kan ngomong itu berarti terminnya aku. Anggap saya Yesus yang ngomong ya, engkau demikian mereka mengenal engkau satu-satunya benar, berarti Yesus bukan Allah, karena Yesus itu aku. Dia katakan engkau, berarti sekali lagi Yesus bukan Allah, satu-satunya Allah yang benar tuh hanya engkau. Dan yang mengenal Yesus sebagai yang engkau utus, berarti Yesus itu engkau utus, berarti Yesus itu aku nih ya, engkau utus gitu. Yesus sekali lagi, Yesus itu bukan Allah, dia hanya utusan Allah yang engkau atau Allah utus ke dunia. Yesus ini berarti dia bukan Tuhan. Ini bertentangan. Ini sekali lagi yang disampaikan oleh Petrus ini merupakan isapan jempol. Apa yang Yesus katakan itu beda dengan dongeng yang disampaikan. Dongeng sebagai Yesus Tuhan gitu, guys. Ya, karena Yesus nggak pernah ngomong seperti itu. Yesus sampaikan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah satu-satunya Tuhan, guys. Isapan jempol atau karangan-karangan doang tanpa bukti sejarah. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi Petrus mengatakan, memberitahu kepada kita semuanya tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi Yesus kuasa itu diberikan oleh Allah. Jadi Allah itu memberikan kuasanya kepada Yesus. Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi Allah lah yang memberikan kuasa kepadaku. Jelas Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dia sendiri, guys. Dia mendapat kuasa dari Allah. Ini sama kayak nabi-nabi lain juga, kayak mukjizat Musa. Musa tuh nggak dapat berbuat apa-apa dari dia sendiri. Dia tidak dapat membuat tongkat dari ular. Dia tidak dapat membelah lautan. Ya, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dia sendiri. Tidak dapat membelah lautan dan membelah tongkat dari ular. Kuasa itu dapat dari mana? Dari Allah. Jadi sekali lagi posisi Yesus sama dengan Musa, sama-sama mendapat kuasa dari Allah. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dari diri mereka sendiri, guys. Adalah Tuhan itu datang sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus dan kawan-kawan adalah saksi mata, guys. Dia ini orang yang mengenal Yesus. Dia ini orang yang ketemu langsung sama Yesus.
Kalau mengenal, kenapa dia tidak tahu kata-kata Yesus tadi gitu, tidak mendengar kata Yesus gitu, malah mengatakan dia Tuhan gitu. Nah, ini di sini ini klaim ini salah besar ya. Ini terbukti Petrus tidak mengenal Yesus ya, terbukti sama sekali tidak mengenal Yesus. Kita, Yesus Kristus. Jadi Petrus mengatakan, memberitahu kepada kita semuanya tentang kuasa dan kedatangan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus sebagai Raja. Jadi Yesus yang adalah Tuhan itu datang sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus dan Ini kawan-kawan, ada yang kemudian ya, antikristus adalah mereka yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia gitu. Jadi orang-orang yang seperti Petrus ini tentu kalau dia ingat kata-kata Yesus itu adalah antikristus. Karena antikristus adalah orang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Dalam artian mereka mengakui kalau Yesus datang sebagai Tuhan gitu kan. Kan gitu simpelnya. Kalau ada orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, kita semua umat Islam itu mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, bukan Tuhan. Tapi mereka malah mengakui Yesus telah datang sebagai Tuhan. Maka dikatakan di sini kan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Padahal kan Yesus telah datang sebagai Tuhan. Berarti mereka ini adalah antikristus. Karena antikristus adalah tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Dalam artian mengakui Yesus telah datang sebagai Tuhan. Itulah antikristus. Dan inilah faktanya Petrus merupakan antikristus. Karena dia tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia, tapi dia malah mengakui Yesus telah datang sebagai Tuhan. Karena dia katakan kedatangan Tuhan kita. Berarti Yesus telah datang sebagai Tuhan. Berarti dia ini antikristus, guys. Kalau lihat dari ayat tadi gitu. adalah saksi mata, guys. Dia ini orang yang mengenal Yesus. Dia ini orang yang ketemu langsung sama Yesus. Dia ini adalah saksi mata. Begitu loh. Jadi kok bisa lagi masih dibilang lagi ini palsu gitu loh. Jelas ini yang saksi mata, dialah yang asli. Yang gak pernah lihat tentang Yesus sendiri itu yang palsu, kan begitu. Gini, melihat dengan, anggaplah dia melihat Yesus. Tapi kalau melihat tidak mengenal juga. Ya kan? Jadi intinya bukan hanya melihat, tapi mengenal gitu. Faktanya dia kenal kata Yesus. Yesus ngomong A, dia ngomong B, ya kan? Yesus ingatkan nanti akan ada antikristus, ya, orang-orang yang tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Dan faktanya terbukti. Si Petrus tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, tapi telah datang sebagai Tuhan. Dia katakan kedatangan Tuhan kita. Berarti dia telah mengakui Yesus telah datang sebagai Tuhan, dan berarti dia ini antikristus, guys. Sesuai dengan Yesus sampaikan. Berarti jelas sekali Petrus tidak mengikuti apa kata-kata Yesus. Dia malah melanggar semua yang Yesus katakan. Yesus katakan Tuhan Allah kita adalah Allah, Tuhan kita adalah Allah, Tuhan Allah kita. Dia katakan malah Tuhannya Yesus itu. Sekali lagi ya, bukan masalah ketemu aja, tapi masalah mengenal gitu. Misalnya kita contoh sekarang ini, dunia sekarang kita ketemu banyak orang gitu, tapi apa kita kenal mereka? Tidak. Ketemu bukan berarti kenal ya. Sekali lagi ketemu bukan berarti kenal ya. Tapi Allah sendiri menginformasikan di Quran gitu. Siapa Allah? Allah atau Allah adalah yang mengenal Yesus. Dia yang mengutus Yesus. Berarti yang disampaikan di Quran itu adalah orang yang mengenal Yesus, dan bahkan bukan mengenal, tapi yang menciptakan dia, ya kan? Menciptakan dia melalui rahimnya ibunya, yaitu Maryam atau Maria, Bunda Maria gitu. Jadi yang sangat kenal Yesus itu adalah Allah sendiri yang menciptakan dia dan mengutus dia, bukan Petrus, guys. Itu logikanya seperti itu. Maka kita percaya informasi dari Quran, karena informasi itu disampaikan oleh orang yang bukan orang ya, tapi oleh zat yang langsung, yang bukan hanya mengenal saja, tapi juga menciptakan ya Yesus ya, dan mengutus dia ke dunia ini gitu. Jadi kalau misalnya yang benar itu cerita dari istrinya Bung Karno, atau yang benar itu adalah cerita tentang Bung Karno dari versi saya. Nah, beda. Ini analogi lu sih nggak pernah tepat loh, guys ya. Dia membandingkan cerita dari istri Bung Karno dengan cerita dari Louis. Jadi ini beda sekali. Quran itu bukan cerita dari istrinya Nabi Muhammad, tapi dari Allah langsung. Informasi bukan dari Muhammad, tapi dari Allah langsung. Nabi Muhammad hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Allah lah yang mengutus Yesus dahulu, yang menciptakan Yesus, dan itu masih itu disampaikan Nabi Muhammad gitu. Jadi beda ya. Nabi Muhammad, Allah tuh bukan Louis Passetio, bukan. Kedua, Petrus bukan istrinya Yesus. Ya. Kalau Bung Karno, istri Bung Karno memang istrinya, ya, orang yang tinggal sama dia, yang mengenal Bung Karno gitu kan. Nah, tapi kalau Petrus bukan istrinya Yesus, jadi sekali lagi ya, ini salah kaprah, guys. Salah kaprah sekali. Analoginya banyak yang tepat gitu, yang jauh bertolak belakang gitu. Bahkan Petrus tidak mengindahkan kata-kata Yesus.
Ya, Yesus ngomong A, dia ngomong B gitu guys. Jadi sekali lagi ya, analogi Luis ini sangat ngawur dan ngaco gitu. Dan ini saya sudah buktikan berkali-kali di video saya. Dia tidak pernah membuat analogi yang tepat. Analoginya semuanya ngaco dan ngawur guys. Kira-kira yang mana yang kalian lebih percaya? Ya jelas dari istrinya Bung Karno. Dia yang tahu langsung, dia saksi mata. Lah saya apa, nggak pernah ketemu gitu. Nah jadi ini jelas membuktikan dan ini memvalidkan bahwa yang asli adalah Injil yang kita pegang sekarang. Kenapa? Karena Petrus mengatakan dirinya adalah saksi mata. Tentunya dengan juga Matius dan juga teman-teman murid atau rasul-rasul yang lainnya. Mari kita akan lanjutkan lagi. Luis. Pernah ada yang meneliti bahwa penyebutan Nabi Isa lebih banyak ketimbang penyebutan Nabi kita Muhammad SAW. Betul. Merinding kan? Masya Allah ketika bagaimana mereka masih mengingkari. Dan ibu ini merinding sebab ternyata faktanya yang lebih dibahas itu Nabi Isa dibandingkan nabinya mereka. Ya saya nggak tahu lah, itu urusan mereka lah, itu kan bukan di kitab kami. Di kitab kami jelas-jelas banyak banget kalau tentang Yesus Kristus, nggak ada tentang yang lain. Kita lanjut ya. Nah, maksudnya ini lu nggak paham ya. Maka lu selalu belajar Islam. Kenapa bilang Nabi Isa tuh banyak di Quran, di Muhammad? Karena itu mengajarkan kepada Nabi Isa. Ya, kalau beliau tuh adalah salah satu nabi yang diagukan di agama Islam. Ya, sementara kalau di Kristen kan dituhankan gitu guys. Nah, jadi itu penghargaan gitu. Jadi kenapa merinding? Karena bagi berarti ini menunjukkan kalau memang Yesus tuh seorang nabi. Itu berkali kali disampaikan di Quran, bukan sekali dua kali dan banyak sekali gitu. Itu maksudnya poinnya di situ. Ya, yang itu Luis tidak mengerti tentunya. Keabsolutan kitab suci, mana ada kitab lain yang membahas nabi lain sedemikian rupa, kita tidak temukan. Hanya di Al-Quran. Hanya di Al-Quran. Bagaimana kita ini masih berani menyatakan bahwa wahyu Allah itu relatif misalnya. Sangat mohon maaf terpeleset. Karena Allah itu menciptakan langit bumi dan seluruh isinya itu tanpa hambatan apapun. Oke, di sini jelas dikatakan bagaimana menurut beliau tidak ada kitab yang lengkap membahas nabi lain. Oh, berarti ini Nabi Isa nggak masuk nabi mereka kali. Bukan, maksudnya ini Luis spesial ngerti lagi. Yang sampaikan ilmuwan kayak gini, nggak ada kitab lain ya selain Quran, tentu juga selain kitab yang tentang bahasa Yesus, Injil itu yang membahas tentang Nabi Isa seperti Quran gitu. Nggak ada di kitab lain, kitab Pitaka, Weda atau kitab lain nggak ada. Itu masuk Umi gitu. Luis nggak nangkep nih guys. Jadi antenanya sangat pendek sekali ini. Sinyalnya nggak nyambung gitu guys. Jadi sinyalnya tuh merah gitu kita sebut gitu kan, nggak nyambung sama sekali. Tapi kalau ngomong-ngomong, misalnya mereka mengatakan bahwa kitabnya mereka itu lebih lengkap daripada kitab kita, ini jelas salah. Bukan. Dia ngomong yang disampaikan Ilmuwan itu bukan tentang kitab, tapi kitab lain gitu. Di luar dari kitab yang Injil yang asli gitu guys. Jadi sekali lagi Luis ini gagal paham deh guys. Dia nggak bisa menangkap makna apa yang orang sampaikan. Ini simpel banget gitu. Ya kan, masa dari ini saya buktikan berkali loh. Dia tangkap Luis ini sangat rendah sekali. Dia nggak menyimak dengan baik apa yang disampaikan orang lain gitu guys. Dalam Alkitab itu sejarahnya begitu lengkap. Dan oh iya, saya juga pernah menyampaikan ini juga buktikan juga ya waktu dia debat dengan siapa tuh, saya lupa. Itu ya, maksud siapa itu ya? Siapa saya namanya lupa tuh guys. Saya udah buat videonya debat mereka tuh saya komentari. Dimasukkan dia tuh kan frasa katanya dia tidak menyinggung mengenai esensi dalamnya gitu ya kan, bahwa maksud dia tuh adalah seharusnya itu yang aslinya tulisannya begitu, itu saja. Tapi Luis melebar kemana-mana gitu. Jadi Luis ini membuat debat itu gagal. Dia nggak ngerti maksud si siapa yang mengklaim itu, lalu dia membuat debat yang melenceng dari seharusnya. Jadi yang dimaksud siapa itu A, Luis malah bahas tentang B, nggak nyambung guys. detail, bahkan melebihi semua kitab yang ada di dunia ini. Ini bukan klaim, tetapi saya bisa buktikan secara fakta yang valid. Sambil contoh ini. Di dalam Kejadian 11
ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-30 dikatakan, Sem memiliki putra bernama Arpaksad berusia 100 tahun. Gini ya. Kalau kita ngomong tentang lengkap, gini loh guys. Kenapa kitab tuh bisa lengkap ya? Ingat, lengkap bukan berarti benar ya. Lengkap bukan berarti benar. Tapi ada sesuatu yang tambah-tambahkan juga bisa menjadi lengkap. Contoh gini misalnya ya. Misalnya kita punya data sedikit, tapi valid. Dibandingkan data banyak gitu kan, tapi nggak valid. Ini bukan masalah banyak sedikitnya, bukan masalah lengkap nggak lengkapnya, tapi kelengkapan tuh valid apa tidak, itu masalahnya di situ. Jadi gini, Alkitab itu bukan berisi hanya firman Tuhan saja, tapi juga catatan tulisan sejarah manusia. Di manusia mencatat apa yang terjadi waktu itu ya, dia melihat dengan mata sendiri, pas ini mereka catat. Itu kan bukan firman Tuhan. Itu kan kita tuh bisa lengkap itu. Dan ingat, lengkap itu bukan berarti benar ya. Sekali lagi ya, lebih baik data tuh sedikit tapi masih benar daripada banyak tapi banyak ngawurnya gitu. Dalam artian tulisan tangan manusia, karena tulisan manusia itu tidak lepas dari kilap dan salah gitu. Karena informasi itu kan dari manusia. Kita butuh informasi itu karena kitab suci itu adalah firman Tuhan, bukan nggak ada cuma tangan manusia. Jadi betul-betul kalau mau ngomong kitab suci, berarti informasi itu semuanya dari Tuhan semata. Manusia itu hanya menuliskan apa yang Tuhan sampaikan, wahyukan melalui nabinya. Itu kitab suci. Tapi kita tidak. Itu memuat juga cerita sejarah, bahkan surat Paulus pada zaman di rumah juga dibuat gitu. Jadi kelengkapannya itu bukan berarti benar gitu guys. Tapi memang informasi itu bukan didapat dari Tuhan saja, tapi juga ada manusia. Ada manusia itu tempat kita yang salah. Jadi kitab suci nggak boleh. Kitab suci itu bukan suatu tempat yang membuka peluang bagi kilap dan salah, kilap dan salah. Jadi kalau informasi Tuhan itu pasti 100% benar. Manusia itu pasti nggak 100% benar. Makanya kitab suci itu seharusnya hanya berisi kepada informasi Allah saja, Tuhan saja gitu. Nah, untuk sejarah itu ada kalau Islam itu dibedakan, itu hadis Nabi. Itu kitab sejarah. Maka sejarah itu kan ada tingkatannya. Ada sahih, ada yang ada yang lemah, ada yang dhaif gitu. Nah, ini karena sejarah itu ada yang valid, ada yang kurang valid, ada yang diragukan. Nah, itu namanya hadis. Jelas pemisahannya. Kalau itu 100% valid informasi dari Tuhan, hadis itu berisi sejarah yang ada tingkatan kevalitannya. Kalau kita tidak, semuanya dimasukkan ke dalam satu buku gitu. Jadi sama seperti Quran itu digabung sama hadis. Padahal Al-Quran itu 100% firman Allah, firman Tuhan, sementara hadis itu enggak 100%. Ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang dhaif bahkan. Jadi sekali lagi ya, Islam itu sangat detail dan sangat sempurna dalam penyusunan dari kerangka dalam kitab suci. Ada kitab suci, ada berisi sejarah dalam hadis gitu, yang berdasarkan pada berbeda-beda tingkat kevalitannya di sini. Kalau memang tidak dimasukkan semuanya gitu. Yang kalau ibaratnya kalau hadis tadi itu ada yang dhaif sekalipun lemah pun dimasukkan juga ke dalam Al-Qur'an. Itu ibaratnya. Jadi sekali lagi tidak tertata dengan baik gitu. Makanya lengkap bukan berarti benar, bukan berarti baik, karena faktanya lengkap di sini kalau tulisan tangan manusia ya. Bahkan ada surat Paulus pada zaman Roma, jelas ini membuktikan kelemahan dari sistem penulisan Alkitab sendiri guys. Tahun atau 2 tahun setelah peristiwa banjir besar air bah ya, Arpaksad memiliki putra bernama Sela. Saat berusia 35 tahun, Sela memiliki putra nama Eber. Eber memiliki putra nama Pelek. Pelek memiliki kita sebelumnya tuh ditulis ulang atau diubah-ubah tangan manusia, tentu ada tersisa yang asli gitu, ya kan? Jadi nggak ada sisa yang asli, nggak juga mereka mengubah semuanya. Nah, cuman informasi yang asli itu ya ada di Quran. Kita mengetahui mana yang asli, mana yang tidak gitu. Jadi apa yang sesuai dengan Quran itu asli, yang tidak sesuai berarti nggak asli. Jadi guys, makanya banyak data Quran itu ya yang diyakini kebenarannya juga sekaligus diyakini ketidakbenarannya gitu. Jadi ada dua sisi mata koin. Jadi ayat yang sesuai dengan Quran itu diakui kebenarannya, dan tidak sesuai tidak diakui kebenarannya gitu. putra nama Rehu. Rehu memiliki Seruk. Seruk memiliki Nahor. Nahor memiliki putra bernama Terah saat berusia 29 tahun. Terah memiliki putra Abram, Nahor, dan Haran pada usia 70. Dan karena gini, Al-Quran itu adalah kitab penyempurna, kitab yang yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, itu yang meneruskan dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kan berjilid, edisi Taurat, lalu sambung ke Zabur, lalu Injil itu disambung dengan Quran. Jadi itu kitab berseri gitu. Sama kayak kalau Anda belajar di sekolah itu ya, ada buku-buku SD, SMP, SMA sampai kuliah. Itu nggak mungkin buku kuliah atau SMA itu memuat pelajaran SD, kan nggak mungkin. Hanya flashback saja mungkin. Jadi kalau dibuat juga berarti
ini nggak belajar tentang kuliah dong, belajar tentang SD dong. Nah, sama kayak Quran juga, nggak mungkin memuat ulang copy paste dari kitab sebelumnya gitu. Kalau sudah ada di kitab sebelumnya, yang itu ada di kitab yang tentunya itu udah diubah, jadi ada yang masih valid dan tidak, aku kan nggak perlu lagi menyampaikan itu. Kita hanya memberikan rangkumannya seperti yang dikatakan Ustazah ini Handono tadi. Dan itu yang tidak mengerti tertulis, guys. Ini adalah garis keturunan dari Sem menuju Abram atau Abraham. Dan mana ada di kitab lain penjelasan tentang ini? Gak ada, hanya ada di dalam Alkitab. Orang Ibrani, orang Samaria, dan tentunya kitab Kristen. Dan ini tidak mungkin mau di counter model apapun dengan bukti. Yang ada Iya kan, lu nggak paham. Yang sampaikan Ustazah Handono itu kan rangkumannya dari Quran. Ingat rangkuman ya, bukan kisah detailnya. Dan yang masuknya kitab lain itu bukan termasuk yang disampaikan Louis ini, tapi kitab lain selain Quran dan juga Injil tentunya gitu, yang sudah tentunya ada yang valid dan tidak ya, tadi guys. klaim kitab kami paling lengkap, klaimnya ini ya, kitab kami paling lengkap, kitab kalian palsu, kitab kami paling menyempurnakan, dan kitab kalian gak sempurna. Bagaimana ya, kitab kami yang detail dengan data-data. Lengkap di sini adalah rangkumannya gitu. Jadi kayak kuliah itu ya. Jadi pelajaran final itu kan di kuliah itu lengkap semua. Jadi yang SD pun yang sudah dipelajari lalu tuh ada di situ dalam hal tentu sekelibat, karena ilmu kuliah itu kan tingkat tinggi, expert. Tentu yang di SD sudah diketahui lah mereka pernah belajar sebelumnya, dan itu tentu hanya dikasih rangkumannya gitu loh guys. Ini nggak bukan buku universitas tuh menulis ulang semua pelajaran SD, enggak, berarti bukan buku kuliah lagi namanya, buku SD campur buku kuliah gitu kan, tidak, hanya rangkumannya. Dan itu adalah Al-Quran. Dia melengkapi kitab sebelumnya dengan menyatakan kalau ini dia mengkoreksi ya, ini yang diubah, ini yang tidak gitu. Disampaikan dia kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus cuma nabi, kalau Yesus itu di orang-orang kafir tuh meninggikan Tuhan gitu kan. Jadi hal seperti itu guys. Kok di counter dengan kitab yang nggak ada detailnya? Kan ini lucu. Dia emang bukan detail. Ustaz kan mengatakan rangkuman gitu. Dia lu nggak paham. Dia nggak ngerti arti kata rangkuman itu apa gitu guys. Ini memalukan sekali gitu. Nih guys, jadi jelas bahwa kalau mau banding-bandingkan antara asli dan tidak asli, ya jelas kalau menurut data yang di dalam Alkitab sendiri, Alkitab membuktikan diri bahwa dirinya memang asli. Nggak ada yang bisa counter. Dan mungkin nanti ketika itu justru akan mengcounter kitab loh guys. Dia menyebutkan kalau Yesus bukan Tuhan gitu, ya kan? Yesus cuma nabi. Itu counter Quran, itu mengcounter kitab. Masa lu nggak paham sih? Apa yang saya pikirkan itu adalah 100% mengcounter Alkitab. Ya, kalau kitab itu sudah diubah tengah manusia gitu. Jadi sekali lagi ya, ini klaim Louis ini dipatahkan sendiri oleh Quran. Jadi ketika Louis mengatakan tidak ada yang mematahkan counter itu, ya Quran mematahkan counter, melakukan counter terhadap Alkitab itu guys. Jika saya live, silakan untuk teman-teman yang mau datang mengcounternya, silakan. Tentunya harus bawa data. Hari Minggu saya akan live sekitaran jam 7 malam. Saya akan live, atau kalau enggak ya antara jam 6 sampai jam 7 lah. Saya belum tentukan waktunya. Saya akan live juga membahas mengenai beberapa hal. Yang mau, misalnya mau datang untuk... Gue nggak ngerti juga, jam 6 jam 7 sore ya, ini saya nggak tahu nih sore apa malam apa pagi, itu umat Islam lagi sibuk sholat maghrib guys gitu. Jadi Louis ini nggak ngerti juga waktu dalam Islam itu. Dikiranya umat Islam ini hanya beribadah seminggu sekali kayak mereka, enggak. Umat Islam tuh jam-jam segitu sangat sibuk siap-siap untuk ibadah sholat maghrib gitu. Bagi yang beribadah di masjid tentu harus persiapan lebih lama lagi gitu guys ya. Jadi Louis sekali lagi dia banyak nggak tahu tentang Islam, tapi dia ngomong tentang Islam gitu guys. Membela dan memberikan bukti kelengkapannya ya silahkan. Oke, selain itu di akhir video ini saya juga akan menyatakan untuk teman-teman untuk mengikuti juga channel Kata Alkitab. Sorry, berubah-berubah terus. Saya masih bingung nama channelnya apa. Kemarin sempat coretan Louis Prasetyo, sekarang saya ganti Kata Alkitab lagi. Mungkin teman-teman ada satu nama yang bagus untuk channel itu. Channelnya tentang pembelajaran Alkitab lebih dalam lagi. Saya akan sering live di channelnya. Bagusnya saya kasih tahu ya, channelnya itu adalah sok pintar, channel sok tahu, channel gak paham, itu lebih cocok guys, karena itu membuktikan pribadi lu sendiri yang sering saya kupas dan komentari di video-video saya. Itu nama channel lebih cocok, channel gak paham, channel sok tahu, channel sok pintar itu guys, itu lebih cocok buat nama channel. Bukan Kata Alkitab, tapi Kata Louis Prasetyo yang sok tahu,
sok pintar dan gagal paham. Itu kemarin saya sudah live membahas beberapa hal dalam Alkitab dan nanti akan live lagi. Dan juga terima kasih semuanya. Inilah cara kita menjawab orang yang mengklaim dirinya Alkitabnya ataupun kitabnya Sekali mereka. lagi ya, bukan kita mengklaim berdasarkan pendapat kita, tapi itu kita klaim berdasarkan dari Quran sendiri, guys. Ya, sekali lagi itu bersumber dari Quran, ya, bukan dari pendapat kita sendiri. Nah, itu yang Luis tidak paham itu. Dia harus belajar tentang Islam lagi deh gitu. Jadi maka dia tidak membuat konten-konten yang seperti ini, yang konten-konten menurut saya ini konten-konten yang sampah, guys, yang membuktikan kalau dia tuh memang sok tahu, sok pintar, gagal paham, ngawur, ngaco dan sebagainya. Dan sekali lagi ya, kalau Luis mau lihat counter terhadap Alkitab itu bisa daripada debater seperti saya, Umi dan Handono, bahkan dari Quran sendiri itu sumber informasi yang sangat valid untuk yang berisi counteran terhadap Alkitab sendiri. Kalau mengatakan Alkitab itu adalah sudah diubah oleh tangan manusia, ajaran Nabi sebelumnya sudah disimpangkan, disesatkan oleh manusia gitu. Itu dari Quran juga gitu. Itu Luis harus baca Quran dan dengarkan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Muslim ketika membahas tentang kitab-kitab sebelumnya gitu. Asli dan kitab palsu. Dan ini salah satu metode menjawabnya. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semuanya. Metode ngawur dan itu tidak berguna sama sekali gitu kan. Berguna bagi orang-orang yang gagal paham, orang-orang yang so tahu dan so pintar lainnya. Tapi bagi orang-orang yang cerdas, berakal sehat tidak berguna sama sekali gitu, guys. Oke. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.